Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita sudah memasuki tema yang ketiga. Apa tema yang ketiga? Peduli terhadap makhluk hidup. Oke, langsung aja kita mulai belajar tema 3. Baik, yang pertama kita akan belajar tentang tumbuhan. Nah, apa aja yang akan kita pelajari? Baik, ada fungsi dari tumbuhan, ada bagian dari tumbuhan, ada jenis dari tumbuhan, ada tumbuhan langka, ada ciri khusus pada tumbuhan, dan pelestarian. Oke, kita mulai saja yang pertama. Fungsi tumbuhan. Yang pertama, sebagai sumber makanan. Kita bisa mengonsumsi buah, sayur, bahkan nasi, itu semuanya dari tumbuhan. Terus penghasil udara bersih, atau yang disebut dengan oksigen atau O2. Ini juga bersumber dari tanaman atau tumbuhan. Selanjutnya, untuk menyimpan cadangan air. Nah, dengan adanya tumbuhan, maka air akan tersedia dengan baik dan bisa terjaga dengan baik. Sehingga ketika musim kemarau tidak kekeringan, dan ketika musim hujan tidak terjadi kebanjiran. Selanjutnya untuk tempat tinggal makhluk hidup. Ini kita sering lihat ya, banyak pohon yang dijadikan sarang untuk burung ataupun tempat tinggal seperti semut. Selanjutnya adalah menjaga kesuburan tanah. Nah, dengan adanya tumbuhan, maka tanah akan terjaga karena lapisan teratas tidak mudah terbawa oleh air. Nah, itulah fungsi-fungsi tumbuhan. Baik, selanjutnya kita akan belajar tentang bagian-bagian tumbuhan. Yang pertama, ada batang. Nah, batang memiliki fungsi yang pertama adalah menyimpan cadangan makanan. Contohnya sagu dan tebu. Terus ada yang kedua, menopang bagian tanaman. Yang ketiga, membantu membawa makanan ke bagian-bagian lain dari tanaman. Jadi, itu adalah fungsi batang. Selanjutnya, akar. Nah, akar juga berfungsi sebagai penyimpan cadangan makanan. Contohnya pada singkong dan ubi. Terus juga menyerap air dan mineral. Itu adalah fungsi dari akar. Yang ketiga, menjaga tanaman agar tumbuh tegak. Jadi kalau nggak ada akar, maka tanaman akan mudah roboh. Selanjutnya bunga. Nah, bunga itu adalah berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Nah, di sini terdapat bakal buah dan biji. Selanjutnya, daun. Daun itu adalah sebagai tempat fotosintesis atau memasak makanan. Jadi, makanan atau bahan makanan yang diserap oleh akar itu akan naik melalui batang dan akan menuju ke daun. Dan di daun ini dia akan dimasak yang disebut dengan fotosintesis. Nah, ini akan terjadi jika ada bantuan cahaya matahari. Fungsi daun yang kedua adalah tempat bernafas. Selanjutnya, buah. Nah, buah itu adalah jelas fungsi yang pertama adalah tempat penyimpan makanan. Seperti apel, jeruk, itu semuanya adalah cadangan makanan bagi tumbuhan. Dan kita juga bisa memanfaatkannya ya. Dan yang kedua adalah tempat terdapatnya biji. Jadi dalam buah ini biasanya terdapat biji yang berfungsi untuk perkembangbiakan. Selanjutnya kita akan belajar tentang jenis-jenis tumbuhan. Yang pertama berdasarkan tulang daunnya. Nah, berdasarkan tulang daunnya, tumbuhan itu dibagi menjadi 4. Ada melengkung, menjari, sejajar, dan menyirip. Untuk melengkung, contohnya adalah sirih. Yang menjari, contohnya adalah singkong. Yang sejajar, contohnya adalah pandan.
dan menyirip, contohnya adalah jambu. Nah, yang kedua berdasarkan akarnya. Berdasarkan akarnya, tumbuhan itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah akar tunggang. Contohnya adalah jeruk. Yang kedua adalah akar serabut. Contohnya adalah padi. Nah, itu adalah jenis-jenis tumbuhan berdasarkan tulang daunnya dan berdasarkan akarnya. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang beberapa tumbuhan langka yang ada di Indonesia. Apa aja? Oke, yang pertama. Nah ini, apa ini? Ya benar, ini adalah bunga rafflesia, bunga terbesar di dunia. Yang kedua, ada anggrek. Nah, ini adalah anggrek hitam. Ini adalah juga tanaman langka. Dan yang ini adalah pohon atau kayu cendana. Ini juga tanaman yang cukup langka di Indonesia. Sebenarnya masih ada beberapa tanaman-tanaman langka lainnya, tetapi kita hanya menampilkan beberapa saja. Silakan teman-teman cari sendiri dengan baca-baca di internet ataupun buku. Kita memasuki pelajaran selanjutnya yaitu ciri khusus pada tumbuhan. Nah, tumbuhan itu memiliki ciri-ciri khusus, biasanya tergantung tempat tinggalnya. Oke, yang pertama ada teratai. Nah, teratai memiliki ciri khusus daunnya lebar dan tipis, serta batangnya berongga. Ini karena dia tinggal di air. Yang kedua ada kaktus. Oke, kaktus memiliki ciri khusus daun berupa duri, batang sangat tebal, memiliki akar serabut yang sangat panjang. Nah, ini disebabkan karena kaktus tinggal di daerah yang minim air. Nah, ini ada putri malu. Nah, ini memiliki ciri khusus berupa daunnya akan menutup jika terkena sentuhan. Ini adalah beberapa contoh ciri khusus pada tumbuhan. Agar kalian lebih paham atau lebih ingin tahu tentang ciri-ciri khusus tumbuhan lain, silakan cari-cari banyak baca di internet ataupun di buku-buku. Kini kita memasuki usaha pelestarian tumbuhan. Ada beberapa cara untuk melestarikan tumbuhan. Yang pertama, jelas menanam pohon. Yang kedua, tidak menebang pohon sembarangan. Yang ketiga, merawat pohon dengan baik. Yang keempat, reboisasi. Nah, reboisasi adalah menanam kembali hutan yang telah gundul. Yang kelima, ada membuat hutan lindung, cagar alam, taman nasional, kebun raya, dan lain-lain. Baik, yang terakhir ada tugas untuk kalian. Tugasnya adalah buatlah sebuah kolase dari bahan di sekitarmu. Apa sih kolase itu? Kolase adalah karya seni tempel yang komposisinya terdiri dari berbagai bahan. Benda yang dapat digunakan untuk membuat kolase bisa berupa daun kering, biji-bijian, ranting, batu, bunga, kerang, dan lain-lain. Nah, contoh kolase seperti ini adalah contoh kolase. Silakan kalian buat tugasnya. Oke, terima kasih. Sampai di sini perjumpaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.